Qatar sudah siap mungkin 80% ya Pak ya untuk pagelaran Piala Dunia 2022 nanti. Nah, menariknya Pak, yang tadi saya bilang uniknya, menariknya itu Qatar, cuma negara Qatar yang bisa memindahkan pagelaran Piala Dunia dari musim panas ke musim dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Indonesia yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pada kali ini atau pada podcast kali ini, saya punya bintang tamu nih, anak muda sekarang kerja di KBRI Qatar, jauh itu, di Qatar bayangkan. Dan beliau sebenarnya dulu mahasiswa saya dan alumni Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, tentu saya ingin anak muda ini gitu, tokoh kita ini ya berbagi di podcast saya ini tentang pengalamannya di Qatar, terus bagaimana politik di Qatar, kenapa misalkan Taliban punya kantor perwakilan politik di Qatar gitu kan. Ya kita terus ada apa saja sih di Qatar gitu kan. Kan kalau kita sering baca buku tuh, bukunya Muhammad Asad kan, Notes from Qatar gitu kan, buku bestseller. Nah kalau sekarang ini talking ya, bukan talking kita speak from Qatar. Saya sambut, Assalamualaikum Muhammad Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bil khair. Jadi bahasa Arab ini kita. Iya. Nah, teman-teman, Hafid ini mahir bahasa Arabnya. Jadi sehingga beliau bisa bekerja di Qatar. Jadi kalau bahasa Arabnya nol gitu ya, nihil ya nggak mungkin beliau bisa kerja di sana. Jadi beliau ini sangat mahir bahasa Arabnya. Ya, saya sih masih little I can gitu. Fit, kita senang sekali nih bisa ngundang Hafid pada kesempatan kali ini. Fit, Hafid ini kan boleh diceritakan ya, dulu mahasiswa saya gitu loh, alumni HI angkatan 2011 gitu kan. Sekarang kerja di Qatar. Sebenarnya kenapa bisa kerja di sana, Fit? Bisa diceritakan ke kita semua begitu. Jadi terima kasih Pak Ujang. Ya, kita baru aja nih kemarin ngopi ya, puasa ya Pak? Iya, di rumah puasa saya kemarin ya. Iya, terima kasih, Masya Allah. Udah 2 bulan yang lalu kita ketemu lagi di podcast. Alhamdulillah. Jadi gini, saya berangkat dulu ketika saya rencana pengen sekolah di luar negeri. Waktu itu saya 2010 lulus SMA, rencana saya pengen ke Mesir. Namun saat itu Mesir mengalami gejolak politik Pak, sehingga SBY saat itu menarik para WNI dari Mesir untuk dipulangkan. Nah saat itu saya bingung, ya kan. Ternyata saya udah prepare untuk ke luar negeri saat itu ke Mesir, namun mendapat penolakan sampai saya memutuskan udah di Indo dulu gitu kan. Namun berjalannya waktu, alhamdulillah saya mencoba untuk sekolah di UI. Cuman namun nggak dapat juga Pak S2. Itu menurut saya belum jodoh. Tidak mematahkan semangat saya. Pada akhirnya saya waktu itu saya dikabari oleh teman bahwasanya ada informasi gitu kan. Nah saya mencoba untuk mendaftarkan. Namun saat itu saya berpikir mungkin saya lulusan Indonesia sendiri kali kan untuk mendaftar gitu, karena mengingat persaingan yang untuk bekerja di kedutaan itu kan pasti orang cerdas, orang yang memiliki nilai tinggi gitu kan. Nah sedangkan saya itu cuman biasa-biasa saja. Nggak punya potensial yang baik Pak. Namun saya itu nggak mematahkan semangat saya. Pada akhirnya saya mencoba. Di situ saya alhamdulillah keterima dengan beberapa kandidat dari beberapa negara, kayak di Sudan, kayak di Qatar sendiri ada,
kayak di Oman ada gitu Pak. Alhamdulillah saya terima gitu. Wah. Itu sih karena saya berpikir itu cita-cita saya dulu waktu saya pengen belajar dan mengetahui karakteristik di negara Timur Tengah. Itu akhirnya yang membawa saya ke Doha. Pada saat itu saya pikir Doha itu apa, Qatar itu apa? Karena nggak ada ini Pak, obstacle ya. Karena orang nganggap ini Qatar tuh apa? Cuman ya ketika saya baca dan saya telusuri, Qatar ini amazing Pak. Gitu. Satu, dia tuh kecil negaranya Pak. Cuman dia memiliki favoritas yang tinggi. Contoh kayak kita tuh di Asia, Singapura. Ya kan, negara minoritas namun dia bisa survive. Nah itu yang saya tangkap kayak gitu sih Pak. Kemudian di Qatar sendiri ya banyak persaingan jelas gitu kan. Ketika di sini beberapa negara hidup kayak India, Bangladesh gitu kan, yang sektor-sektor domestik, Sri Lanka, Asia Tengah, terus Nepal, Asianya tuh Filipina, Indonesia juga banyak gitu. Ya, Fit, luar biasa ya. Hafid bisa di sana, bisa bersaing dengan teman-teman dari negara lain gitu kan. Nah, Fit, ceritakan dulu dong, apa kerjamu di sana? Tadi ya, bisa menolong orang Indonesia atau lain sebagainya. Kira-kira apa yang kamu lakukan di sana? Nah, ini sebenarnya mah menarik sih ketika apa yang saya lakukan di sini. saya di sini di satu sisi saya bekerja di bidang perlindungan warga negara Indonesia gitu kan, di mana saya mendalami status-status hukum yang yang dialamin oleh WNI kita Pak gitu, karena berbagai orang ada yang kasusnya hukum besar, ya, mencuri, berzina dan yang lain-lain Pak umumnya gitu. Nah kita melakukan pendampingan sampai kasus itu selesai. Nah di satu sisi saat ini pun saya lagi berusaha untuk bagaimana bisa lolos dalam seleksi perguruan tinggi magister ya Pak. Ya, amin. Insya Allah. Amin. Saya lagi mencoba di beberapa kampus di sini untuk lanjut lagi Pak. Mengingat mumpung masih muda, kata Pak Ujang, harus diperjuangkan untuk pendidikan. Harus ada hasilnya. Nanti Hafid pulang ke Indonesia sudah selesai S2-nya gitu. Iya, benar. Ya itu insya Allah. Itu yang saya saat ini jalani Pak. Namun karena keadaan pandemi ini, aktivitas dan mobilitas saya pun terbatas ya, karena di Qatar sendiri merupakan negara yang punya junjung tinggi hukum yang ini Pak, yang ketat juga gitu. Jadi istilahnya hukumnya benar-benar dijalankan Pak, kayak gitu. Baik, sebenarnya apa yang ada di Qatar sebenarnya sih kan, sehingga tadi negara kecil tapi punya power yang besar, sehingga mohon maaf ya, sehingga Taliban pun kita punya kantor politik di Qatar. Ini gimana sebenarnya ceritanya ini? Iya Pak, ini sebenarnya mah saya sejujurnya tadi menarik saya ke Qatar ini kan Pak. Qatar tuh unik Pak. Ya. Dulu saya nggak bahas skripsi itu karena saya pikir Timur Tengah tuh ladangnya konflik gitu kan, nggak termasuk Qatar gitu. Cuman saya melihat Qatar ini unik. Dia yang tadi dia juga ada di negara-negara yang besar gitu Pak. Cuman dia bisa survive. Nah, ketika itu saya belajar untuk memahami apa itu Qatar. Siapa itu pendirinya? Ya kan. Nah, saya bicara ini ketika saya melihat sejarah Pak. Ketika itu Qatar nggak jauh beda kayak jajahan negara
Timur Tengah lain, salah satunya Inggris, Pak. Itu pada tahun 71. Di saat itu Khalifah Al Thani itu menduduki jabatan saat itu, Pak. Nah, beriringnya waktu, Qatar ini ingin mengokohkan konstitusi mereka, gitu. Dan dipilihlah secara pemilihan umum saat itu pada tahun 99, Pak, di mana saat itu si Hamad bin Sheikh Khalifah Al Thani itu memimpin sampai tahun 2003. Di saat itulah Tamim, saat ini Syekhnya Tamim bin Hamad, itu menjabat sebagai emir. Tentunya Qatar sendiri merupakan negara absolut, monarki absolut, gitu, di mana semua pola pemerintahannya dikuasai oleh emir, itu. Tapi dari sisi roda pemerintahannya itu dijalankan oleh perdana menterinya dan juga digabungkan oleh menteri-menterinya, Pak. Nah, beriringnya waktu, saya membaca sedikit tentang politik Qatar sendiri. Bahwasanya Qatar merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, Pak. Kayak gitu. Artian dia menggunakan soft power. Kenapa? Karena dia nggak punya, Pak, SDM yang kuat. Dengan popularitas yang cuman ya 11.000, ya kan, luasnya, dan juga cuma punya sekitar 20 juta kurang lebih, Pak, warga negara, ya kan. Nah, itu nggak mungkin kan dia untuk bisa menggunakan hak power. Perang tuh nggak bisa dalam politik realis kan gitu, Pak. Nah, dalam politik ini si Qatar pendekatannya melalui apa? Melalui soft power, yaitu dengan satu, dia menggunakan media, di mana Qatar saat ini punya beberapa media, diantaranya Al Jazeera, gitu kan. Kemudian Bein Sport, gitu. Yang ketiga Uridu, gitu. Di mana ketiga ini merupakan aset besar bagi Qatar buat penyumbangan PDB-nya itu sendiri, Pak. Nah, di satu sisi ini menjadi alat politik juga buat Qatar. Nah, kenapa? Karena media saat ini, Qatar menggunakan media Al Jazeera ini itu sebagai penopang untuk eksistensi Qatar, gitu. Namun ini menjadi pertentangan, Pak, bagi negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Saudi, UAE, Bahrain, Mesir, gitu. Di mana Qatar ini punya power media, cuman disangka mereka tuh membelot, nggak punya hitoh yang bagus pada pandangan negara-negara Arab, Pak. Nah, ini memaksa bahwasanya Qatar ini sebagai negara yang pro terhadap ekstremis, gitu, Pak. Nah, ini memaksa negara-negara Barat bahwasanya Qatar ini harus dimusuhi, kayak gitu, karena berlawanan terhadap ideologi Qatar. Nah, terakhir, Bapak bilang terhadap Taliban. Nah, Taliban ini menarik, Pak, karena isu hangat menurut saya. Dan saya merupakan salah satu dan teman-teman yang lain itu mengikuti misi perdamaian saat 2020 di Qatar. Saat itu Qatar sebagai penengah, karena ya tadi misi konstitusi Qatar sendiri yaitu memberikan kebebasan, dan dia ingin menjadi sebagai agen perdamaian terhadap dunia internasional. Nah, dalam visi tersebut istilahnya Qatar ingin memberikan suaka kepada kepada Taliban itu sendiri, bahwasanya ini harus diselesaikan konflik antar Taliban dan Amerika, gitu. Namun saat terjadinya agreement treaty itu,
itu bukan menjadi hal yang serius mungkin. Dan saat itu si Amerika dan Taliban berantem lagi sorenya, Pak. Aksi saling menyerang keduanya itu tak dihindarkan. Akhirnya itu menurut saya istilahnya ini bukan agreement treaty yang jelas. Akhirnya Qatar memberikan bantuan mediasi lagi kepada Taliban dan Amerika. Nah, terakhir ya Taliban sendiri kemarin pada bulan Agustus ya kalau nggak salah itu menduduki Kabul gitu kan. Menduduki ibu kota Kabul ya Pak ya. Itu beberapa pemerintah di sini, beberapa masyarakat Afghanistan dan Taliban sendiri itu diberikan suaka evakuasi di Qatar, Pak. Kayak gitu. Dan juga ini saya bicara persiapan Piala Dunia di sini kan lumayan Pak ya. Ya betul. Gimana tuh? Gitu kan. Gimana ceritanya? Ya di sini alhamdulillah Pak. Istilahnya walaupun adanya beberapa kontroversi terhadap persiapan Piala Dunia itu sendiri Pak, gitu. Karena gini Pak, saya sendiri jujur aja praktisi sepak bola ya Pak ya. Saya mengamati banget tentang bagaimana sepak bola Indonesia domestik maupun internasional gitu. Cuman dalam praktek di lapangannya gitu. Qatar saat mencalonkan diri untuk Piala Dunia itu kan menjadi istilahnya pertentangan Pak gitu. Karena disinyalir terdapat korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi FIFA gitu. Namun saat ini terlepas dari itu Qatar sudah siap mungkin 80% ya Pak ya untuk pagelaran Piala Dunia 2022 nanti. Nah, menariknya Pak, yang tadi saya bilang uniknya, menariknya itu Qatar, cuma negara Qatar yang bisa memindahkan pagelaran Piala Dunia dari musim panas ke musim dingin. Karena saat itu, Qatar melakukan penyelenggara ini di pertengahan musim di bulan November gitu sampai bulan Desember di mana liga lagi berjalannya Pak kayak gitu. Nah di sini pun Qatar juga sudah membangun beberapa stadionnya Pak yang kemudian akan digunakan 8 stadion di mana diantaranya 5 di daerah Doha gitu Pak. Yang satu ada Atumama Stadion, yang kedua ada Al Bait di Al Khor, Al Junub Wakra gitu, di Ar Rayyan, di Ras Abu Abud, di Education City, di Khalifa Stadion, kayak gitu Pak. Nah sejauh ini pun Qatar sering melakukan aktivitas kejuaraan Pak, seperti kemarin Emir Cup 2 tahun berturut-turut, di mana itu penyelenggaraan antar klub regional gitu. Dan yang kedua yaitu GCC Pak, kayak Arab Timur Tengah itu kayak di Sudan gitu, kayak di Algeria, Egypt kan itu udah bagian Afrika, cuman dia diikutkan kayak gitu Pak. Ya, siap, Fit. Aduh, makasih ya, ceritanya menarik, Fit. Siap. Kamu kan di sana ada suka duka tuh. Kira-kira sukanya apa, Fit, di sana? Kamu senangnya apa tuh? Apa kamu banyak kenalan sama wanita-wanita tengah lah gitu lah. Apa kamu udah nikah di sana, Fit? Saya di sini saya sendiri bergaul ya Pak ya, bergaul dengan beberapa teman gitu kan, bahwasanya di sini tuh kita harus Pak, karena ini menjadi menurut saya menjadi pengalaman luar biasa ketika orang hidup di luar negeri Pak, gitu. Sejujurnya ya, kalau buat saya pribadi, karena apa? Itu kita bisa grow up cara pemikiran kita Pak, kayak gitu.
Artinya apa? Kita harus sosial dengan berbagai negara. Kita harus tahu kultur-kultur mereka, gitu. Ya kan? Saya sendiri sama teman-teman Qatari di sini kan, Qatari itu kan sebutan orang-orang sini, Pak. Jadi artinya mereka tuh ramah, baik gitu, Pak. Gitu. Mereka friendly, kadang kita diajak ngobrol untuk nonton, gitu, Pak. Mereka di sini kan ada juga motor GP, Pak, gitu kan. Ada Ya, juga bola gitu kan di sini hiburannya kayak gitu. Nah, itu yang memaksa saya untuk oh iya loh, ternyata nggak semua Arab yang mereka pikirkan buruk gitu kan, yang doyannya perang gitu kan. Kulturnya panas emang Pak di sini, Pak. Karena satu di sini musim musim panas sama musim dingin, Pak, ya. Dimana musim panas itu dari April sampai September lah. Itu angkanya bisa sampai 40 sampai 45, Pak. Makanya Qatar sendiri melalui FIFA itu menggeser, Pak. Event turnamen Piala Dunia di bulan November, 21 November sampai 18 Desember 2022, di mana final bertepatan dengan ulang tahunnya Qatar. Kayak gitu, Pak. wih. Nah, di musim dingin, alhamdulillah bisa juga dingin, Pak. Kalau saya alhamdulillah aja dah, Pak. Karena Syukur dong. di sini, Masya Allah, Pak, menurut saya panas-panas banget, dingin-dingin banget. Jadi, ya itulah, kita kadang juga harus bisa menyesuaikan diri, Pak. Kayak gitu. Nah, dan juga di sini kita belajar banyak tentang kehidupan, Pak, gitu kan. Yang pada intinya kita harus bisa hidup di mana aja seperti bunglon, Pak. Gitu. Ya, Menetap di mana, warnanya apa, gitu. ya. Sama seperti manusia. Kita menetap di mana, ya itulah kita, gitu. Saya Intinya punya prinsip, bisa ya, beradaptasi lah ya. ya bisa beradaptasi. Pada intinya ya, ketika saya berada di posisi di Timur Tengah, saya harus bisa mengadaptasikan diri saya di Timur Tengah. Ketika saya berbalik ke Indonesia, begitu pun, Pak. Gitu. Jadi ketika saya melihat kondisi orang saat ini, mereka-mereka yang dulunya mungkin ya pergi ke luar negeri atau belajar di luar negeri atau bekerja mungkin, mereka merubah gaya hidup mereka, gitu. Jadi itu menjadi apa permasalahan ketika diri mereka itu nggak seperti mereka sendiri. Akhirnya apa? Merasa insecure kepada mereka. Merasa ini bukan style saya, ini bukan pemikiran saya. Kayak gitu. Ya, Itu sih. ya. Kalau dukanya ya kita harus apa? Harus kita akui bahwasanya di sini ya satu, Pak, homesick aja sih, gitu, Oh, homesick. iya. Karena ya di sini kita kalau misalkan nggak ada keluarga gitu kan, sendiri paling ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi sama teman-teman Indonesia lainnya kayak gitu. Karena saya pun ada teman di bidang apa profesional, ada di bidang hospitality, ada di bidang domestik gitu. Artinya kita nggak menutup diri untuk bergabung dan berbincang sama mereka kayak gitu. Nah, kalau seperti saya bujangan gini kan, bachelor kayak gini kan, gitu kan, pastilah harus, Pak. Kecuali kalau yang udah family kayak gitu. Kalau family kan ya 100%, 90% lah. 90% lah kehidupan mereka kan pasti akan sama keluarga, Pak. Ya 10% paling sama teman kerja, ya kan? Sama teman main misalkan main bola, main basket atau gitulah, Pak. Kayak gitu. Nah, Kira-kira apa pesan Hafid untuk anak-anak muda Indonesia nih? Ya kan, biar uh, punya pikiran yang terbuka, biar bisa maju, biar bisa keliling mm, dunia, bisa ya mm, bekerja juga di luar negeri yang dengan profesional begitu. Kira-kira pesannya apa, mm. Fit? Silakan. Uh, kalau saya sendiri, Pak, jujur, kalau pengalaman pribadi bermimpi, gitu kan, gitu. Mungkin kata pepatah bijak, jangan jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis, Pak. Ya, sebelum dilarang ya. Iya, sebelum dilarang. Ya, saya pun begitu, Pak. Saya punya cita-cita dulu sampai ingin pergi ke luar negeri, gitu kan, untuk menimba ilmu, Pak.
Karena sejujurnya saya suka sama tentang isu-isu kontemporer saat ini gitu kan. Akhirnya saya saat itu memikirkan untuk pergi ke Mesir, namun belum rezeki, Pak. Nah, untuk teman-teman saat ini ya jangan lupa bermimpi, untuk bagaimanapun ke depannya itu harus gitu. Kita harus punya gitu. Yang kedua itu kita jangan lupa bahwasanya kita harus jadi diri kita sendiri gitu. Dimanapun kita berada gitu, Pak. Dimanapun kita berada, kita harus buat sejarah yang baik, Pak, kayak gitu. Kayak misalkan saya bekerja di Qatar ini, saya harus buat sejarah baik buat Indonesia gitu. Karena pada prinsipnya saya pernah mengingat apa kata kiai saya, guru saya gitu kan, kun hadisan hasanan liman wa'a, kan, dalam artinya ketika kamu berada di manapun kamu harus buat sejarah yang baik. Begitupun saya waktu kena Pak Ujang. saya sejujurnya sama Pak Ujang waktu 2000 berapa Pak Ujang gelar dokter ya? 2013. 2013 saat itu mata kuliah PPKN ya Pak ya. PPKN ketika yang datang ke kampus UI mendapat nilai A gitu. saya langsung Masya Allah, berbaik hati sekali Pak dokter ini kan. Ya, jadi dulu teman-teman dulu itu ketika saya promosi dokter di Januari 2013 tuh angkatannya Hafid itu suruh hadir semua. Biar apa? Biar punya pengalaman gitu, biar saya juga bisa menjadi inspirasi bagi Hafid dan teman-teman. Nah, di situ saya menarik model Pak Ujang ini. Sampai pada satu sisi saya nggak tahu kalau Pak Ujang itu dosen penguji saya, Pak. Ketika saya ditanya tentang dosen isi skripsi saya, Pak Ujang cuma menanyakan, saya tuh nggak tahu isi skripsi kamu. itu yang menurut saya memacu adrenalin gitu. Jujur saat itu saya pun blank, Pak, gitu. Saat skripsi S1 kemarin itu saya jujur blank sekali gitu tentang isu. Saya tuh tentang Timur Tengah saat itu langsung inspirasi ketika waktu itu ekspansi Yaman waktu itu Ali Abdullah Saleh. Saat itu saya langsung oke, saya ngambil ini gitu kan. Makanya ketika saya buat latar belakang mungkin Pak Ujang saat itu belum memahami kali kan. Nah, di situ akhirnya saya ngeliat ini dosen yang bisa, menurut saya bisa membimbing, sifatnya friendly Pak Ujang ini kan. Kayak gitu, Pak. Akhirnya saya berpikir saya harus bisa kayak Pak Ujang. Kenapa nggak bisa? Lebih dong, lebih. Iya, maksudnya kenapa saya nggak bisa kayak teman-teman yang istilahnya dosen-dosen HI yang lain, gitu. Nah, itu yang memaksa saya, karena saya waktu itu belajar dari mimpi saya, Pak. Mau bagaimanapun, Pak, konflik politik kekuasaan pasti akan ada, Pak. Cuman ya tadi gitu kan. Saya kembali lagi pada prinsipnya ya kun hadisan hasanan liman wa'a, Pak. Kita harus punya sejarah yang baik terhadap orang kayak gitu. Karena kita udah buruk, masa ya kita dianggap buruk juga. Ya. Sisi baiknya harus ada. Luar biasa ya pesannya Hafid ini, santai, slow ya tapi mengena gitu loh. Ini betul. Jadi kita ini harus punya legacy, harus punya peninggalan atau warisan yang baik bagi bangsa ini, bagi republik ini dan bagi anak cucu kita gitu kan. Nah, tadi ya yang saya senang dari Hafid, jangan lupa kita harus bermimpi gitu. Saya juga dulu bermimpi, Fit. Karena kita ini kan modal dengkul, Fit. Modal doa juga dan ikhtiar. Iya, benar. Saya mimpi pengen keliling dunia gitu. Tahu-tahu ada yang bayarin, Fit. Bisa ke Eropa, bisa ke Timur Tengah, bisa ke Australia, bisa ke Malaysia, Singapura, kemana-mana lah. Jadi itu juga karena mimpi gitu. Fit, terima kasih ya, Fit, atas waktunya ini. Atas kesempatannya telah berbagi di podcast saya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia dan mudah-mudahan
apa yang disampaikan oleh Hafid bermanfaat bagi seluruh anak muda Indonesia. Terima kasih, Fid. Amin. Semoga Amin. sehat-sehat selalu. Sama-sama Pak Ujang. Sukses selalu. Sama-sama. Jangan lupa jaga sholat dan silaturahminya. Dan tadi kerja keras untuk membawa nama baik bangsa di Qatar bahkan di dunia. Terima kasih, Fid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.